pada hari ini kita tempatkan TPS-nya sebanyak 10 kakak. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, jadi pada acara kali ini mungkin acara yang pertama yaitu penyerahan ya. Jadi untuk TPS ini mungkin ada penyerahan dari Pak Kades sebanyak 10 kakak ini, bahwa hari ini warga yang dulunya bukan transmigrasi ya, artinya warga Tanjung Buka, hari ini akan ditempatkan di SP10 ini. Itu mungkin pada kesempatan pertama ini mungkin kami berikan kesempatan kepada Pak Kades yang pertama, yaitu untuk menyerahkan transmigran sebanyak 10 kakak dari TPS. Yang kedua mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan terkait penempatan transmigran untuk saat ini dan selanjutnya. Baik Pak, sudah tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi yang diwakili oleh Pak Denny beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Bulungan yang diwakili oleh Sekretaris Pak Jenal beserta rombongan. Yang terhormat Ketua RT, Ketua RW, kasih. Yang terhormat masyarakat Teran Baru. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini walaupun cuaca tidak mendukung, kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Tak lupa juga kita ucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang patut kita ikuti pedoman petunjuknya hingga yaumil qiyamah nanti. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Mungkin sebelum penyerahannya Pak, ini Teran mungkin Teran lain daripada yang lain. Kenapa? Karena mungkin kalau yang dulu itu banyak kesalahan-kesalahan, sehingga kami kolaborasi dengan Dinas Teran Kabupaten, Provinsi, bagaimana perbaikan-perbaikan yang dulu itu, kesalahan yang dulu itu kita perbaiki supaya bisa ke depan lebih baik. Kenapa? Menurut analisis saya, mulai dari SP1 sampai SP10 ini tuh termasuk Teran gagal. Kenapa saya katakan Teran gagal? Terus terang, saya katakan gagal. Dari jumlah penduduk itu tidak ada 70% yang tinggal, bahkan hanya 40%. Itu katakan gagal. Oleh karena ini percontohan 20 kakak. Ketika ini bisa saya bina, insya Allah saya akan penambahan. Dan itu sudah saya sampaikan ke Dinas Teran berkali-kali. Tapi ketika ini gagal, saya tidak akan menambah Teran lagi. Kenapa? Habis lahan kami tersandra, disertifikatkan, tidak ada yang garap. Hampir 80% wilayah Tanjung Buka ini sudah tersertifikatkan, dan tidak ada juga masyarakat yang patuh dengan pajak, sehingga saya kemarin ditagih itu 1,9 miliar Pak ya. Jadi mudah-mudahan ini kami perbaiki. Nah, oleh karena itu, maupun lokal maupun asal, saya akan bikin fakta integritas. Tidak ada menjual, tidak ada apa, tidak menggarap selama 3 bulan, tidak membersihkan selama 3 bulan, lokal maupun asal, tetap saya gantikan ke lain. Itu komitmen saya sama Dinas Teran untuk memajukannya. Kalau dia dari asal, saya minta pengganti dari asal. Kalau dari lokal, saya minta dari lokal ya. Tidak ada. Jadi jangan beranggapan bahwa oh itu kok bisa Pak, itu ya itu yang bisa sebelum zaman saya. Tapi setelah zaman saya tidak ada yang tidak boleh yang begituan. Karena kita fungsinya Teran itu perpindahan penduduk dari kota ke desa, transmigrasi. SP itu dipersiapkan satu desa sebenarnya, satuan pemukiman. Tapi di sini ada 2 SP kami mau mekarkan pun juga setengah mati mencari warganya. Padahal mereka ada yang 300 kakak, 200 kakak. Sementara persyaratan untuk pemekaran itu adalah 300 kakak dan 1.500 jiwa. Jiwa juga tidak cukup, kakak juga tidak cukup. Ada Teran, kami gabung 3 Teran ini juga tidak bisa mekar. Kenapa? Tidak cukup, bayangkan. Nah inilah yang saya akan perbaiki Pak Kabid ya, Pak teman-teman. Saya punya wilayah ini tersandra Pak,
dengan luasnya wilayah saya semua sudah tersertifikatkan. Khususnya untuk lahan 2 itu tidak ada yang digarap, tidak ada yang dibersihkan. Nah, jadi makanya kemarin itu Trans SP 10 dan SP 6B yang tidak ada orangnya, saya tidak rekomendasikan diterbitkan sertifikat. Itu sudah sepakat sama Dinas Trans, ya. Jadi yang ada orangnya. Kenapa? Karena kita sebagai warga mempunyai hak dan kewajiban. Jangan hanya hak menuntut, tapi kewajiban kita tidak kita laksanakan, ya. Jadi kita harus ada. Trans itu tidak ada secepat itu langsung bilang mau ramai, tidak ada. Butuh proses, butuh waktu. Seperti Pimping, Silva Rahayu, Ruhui Rahayu itu berapa puluh tahun. SP7 saja itu sudah 12 tahun. Alhamdulillah baru masuk lampu. Bagaimana kamu di sini baru 1 tahun 2 tahun sudah bosan mau jual, tidak ada kemajuan. Tidak bisa kita di sini membalikkan telapak semudah membalikkan telapak tangan. Di sini dia punya letak geografis, kita di sini memang sungai, air, ya. Butuh kita kerjasama dengan teman-teman PU, Dinas Trans, bagaimana kita menata supaya kamu sini bisa bertahan hidup, supaya kamu sini bisa bercocok tanam dari Jawa ke sini untuk merubah hidup dari tidak ada menjadi ada, ya kan? Nah, jadi kalau hanya mau menjual lahan itu ditempati 3 bulan baru mau dijual, bagus saya yang jual, dijadikan PAD desa, ya kan? Itu. Jadi saya nanti ada fakta integritas, ini saya akan buat semua 20. Suka tidak suka harus ditandatangani. Kenapa? Nah disitulah ketika kamu melanggar aturan-aturan, tak ada masalah yang kami tarik. Karena itu Trans, kamu sebenarnya punya P6, punya apa, tapi mohon maaf lah teman-teman terdahulu itu tidak diberlakukan. Makanya saya kencang. Boleh tanya lah teman-teman, saya tidak pandang dia. Kenapa? Maupun dia dinas, mau apa dinas, pertanggung jawabannya bupati, saya juga bupati. Jadi kita sama-sama. Ketika you mau ikut sama saya, kita atur sama-sama. Ketika tidak usah. Untuk apa merugikan kami di sini, ya. Saya begitu orangnya. Pak Jarwo tuh tahu, Pak Jenal tuh tahu saya karakter saya itu bagaimana. Mungkin yang paling bandel ini saya kali yang selalu pada saat serembang, pada apa tuh saya yang sangat membangkang karena memang tidak sesuai dengan aturan, ya. Terus kedua, teman-teman mungkin di asal dan lokal yang 10 lokal ini kita akan bentuk nanti RT biar mudah komunikasinya, nanti biar kolektif kita urus kata pemindahannya, ya. Nanti langsung ke desa, kebetulan nanti ada kasih pemerintahan, beliau yang urus semua untuk penambahan. Jadi dengan bertambahnya 1 RT, jumlah RT kita ini 42 RT, ya, 42 RT. Jadi mungkin sekaligus. Nah kalau mengenai rumah Pak, nanti kita yang atur kena lokal, yang penting dia aman, tidak masalah, ya, aman. Terus yang tidak ada kita kasih waktu dia besok atau lusa. Kalau tidak ada ganti Pak, kita komitmen, ya. Itu tolong Pak Asis dikabari, ya. Mana Pak Asis? Dikabari Pak, ya. Komitmen kita Pak. Jadi Bapak harus, yang Tias harus pindah sini, ya. Yang Tanjung harus pindah sini. Jadi saya warga Tanjung Buka Pak, tapi di Tias, ya betul. Tapi tetap harus pindah di sini. Itu sudah komitmen dari awal kita, ya. Mau ikut Trans mau apa harus jadi penduduk sini, harus jadi warga sini. Kalau tidak mau pindah, saya kasih waktu paling lama 2 bulan. Kalau belum mau pindah, berarti ada apa? Karena pemindahan itu secara online sebentar aja Pak, bentar aja dia urus. Mudah-mudahan apa 20 orang tuh mungkin tidak ada 2 bulan kami urus, insya Allah, ya. Saya minta tolong. Oleh karena itu, jadi teman-teman saya, warga saya yang dulunya bukan warga Trans, warga desa Tanjung Buka, mulai ini hari saya serahkan ke Dinas Trans untuk dibina, ikuti aturan, ya, jangan menyalahi aturan karena kamu punya hak dan punya kewajiban, ya. Jadi ikuti semua itu. Jadi ketika ada permasalahan koordinasikan dengan KUPT nanti menyampaikan ke RT, atau RT nanti menyampaikan ke KUPT, ada RW, kita saling koordinasi. Jangan ada perpecahan. Yang kita ini semua bersaudara, kita semua di sini bersaudara, ya. Mungkin itu aja ya Pak Jarwo, ya, Pak Kabid. Jadi mulai ini hari saya serahkan Pak kepada Dinas Trans, karena mereka akan membina kamu selama 1,5 tahun. Itu pembinaan. Mudah-mudahan diperpanjang nanti, ya. Saya tidak tahu kalau diperpanjang, ya. Jadi mungkin itu lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.